Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati Dehanian Channel hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-10. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 33 sampai dengan ayat 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Saudara-saudari yang terkasih, sumpah. Kita tahu betul ritual itu. Pengucapan sumpah jabatan sebelum pejabat pemerintah dilantik. Mereka bersumpah untuk bekerja, mengabdi pada rakyat dan negara kita tercinta. Sayang, beberapa di antaranya hanya bersumpah palsu. Buktinya, ada saja pejabat yang ditangkap karena kasus korupsi. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus melihat permasalahan yang sama dalam pengucapan sumpah. Di dalam Perjanjian Lama, sumpah hanya demi nama Tuhan. Ulangan 6 ayat 13. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kesungguhan sumpah dengan mengundang Tuhan sebagai saksi. Akan tetapi, orang-orang Yahudi mulai bersumpah demi hal-hal lainnya. Tujuannya adalah supaya ketika mereka tidak berhasil memenuhi sumpahnya, mereka tidak kena hukuman seberat jika mereka bersumpah demi nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa setiap sumpah yang diucapkan, meskipun bukan demi nama Tuhan, secara tidak langsung tetap mengundang Tuhan sebagai saksi, karena segala sesuatu adalah miliknya. Bahkan lebih lagi, Tuhan Yesus berkata, janganlah sekali-kali bersumpah. Mengapa demikian? Karena validitas perkataan seseorang seharusnya bukan dilihat dari sumpah yang diucapkan, melainkan dari hati orang tersebut. Percuma seseorang bersumpah jika di dalam hatinya tidak ada integritas. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan golongan Farisi yang secara legalistik membuat kategori-kategori sumpah yang sebenarnya tidak diajarkan dalam hukum Taurat. Tuhan Yesus memilih untuk melihat lebih dalam lagi. Yang ia sorot adalah esensi dari sebuah sumpah. Untuk apa seseorang perlu mengambil sebuah sumpah? Bukankah tujuannya untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkan adalah benar? Jadi inti dari sebuah sumpah sebenarnya terletak pada perkataan yang benar. Itulah yang dijadikan fokus dalam perkataan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, ada dua cara yang digunakan untuk mendaratkan poin inti ini. Keduanya saling berkaitan dan melengkapi. Yang satu secara negatif, larangan. Yang satu positif, perintah. Pertama, Tuhan Yesus melarang sumpah. Larangan ini diberi penegasan melalui kata sekali-kali. Artinya, kita dilarang untuk mengucapkan sumpah sama sekali. Berbeda dengan golongan Farisi yang hanya menganggap sumpah demi nama Tuhan yang mengikat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak terpisahkan dengan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu hal terkecil pun di dunia ini yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Karena itu,
bersumpah demi apapun sebenarnya sama saja dengan bersumpah demi Tuhan yang menciptakan hal itu. Kedaulatan ilahi yang komprehensif ini diungkapkan dengan cara yang menarik. Tuhan ditampilkan sebagai Raja alam semesta. Langit adalah tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya, Yerusalem adalah kota Raja besar. Kekuasaan Tuhan mencakup langit dan bumi. Di mana Dia berada, di situ tempat itu menjadi sakral. Tidak ada suatu apapun yang lepas dari dirinya. Pesan yang ingin disampaikan sebetulnya cukup sederhana. Sumpah tetaplah mengikat, terlepas dari formula atau perdaksian yang digunakan dalam sumpah itu. Segala sesuatu bersentuhan dengan Tuhan. Sumpah demi apapun sama saja dengan bersumpah demi Dia. Karena itu, kita sebaiknya berhati-hati dengan sumpah kita. Kita tidak boleh bersumpah sama sekali. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan integritas hidup karena esensi sebuah sumpah adalah meyakinkan orang lain tentang kebenaran perkataan kita. Yang paling penting sebenarnya adalah kejujuran kita. Jika ya, kita katakan ya, demikian pula sebaliknya. Jangan memutarbalikkan kebenaran. Jangan menambahi maupun mengurangi kebenaran. Jika kita selalu mengucapkan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita. Integritas hidup kita adalah saksi yang tak terbantahkan. Integritas hidup kita adalah lebih kuat daripada formula sumpah apapun yang kita gunakan. Sebaliknya, jika perkataan kita tidak benar, artinya tidak sesuai kebenaran, maupun tidak tulus, tidak sesuai dengan hati kita, kita sudah diperdaya oleh si jahat atau si iblis. Dialah bapa segala dusta dikatakan dalam Injil Yohanes 8 ayat 44. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota kerajaan Allah, kita wajib hidup berbeda dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat. Perkataan mereka adalah dusta, perkataan kita selaras dengan realita. Kebohongan adalah kebiasaan mereka, ketulusan adalah kebanggaan kita. Sama seperti Allah yang janjinya selalu ya dan amin, demikian pula dengan anak-anaknya. Maka, sudahkah perkataan-perkataan kita menunjukkan integritas kita? Semoga kiranya kita dapat hidup sebagai orang yang bisa dipercaya dan berintegritas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah rahmat-Mu selalu dalam hidupku, sehingga aku dapat hidup seturut apa yang Kau kehendaki, yakni menjadi orang dapat dipercaya dan berintegritas. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.